Cinta Pertama Sang CEO. Bab 244. Ia baru terbangun 30 menit kemudian dan masih berada di ruangan yang sama. Seorang dokter sedang menyiapkan dirinya untuk dipindahkan ke ruang rawat. Dokter, pasien tidak punya identitas. Sekarang bagaimana? Suara seorang wanita dari ruang sebelah mengalihkan perhatian Arvin. Tidak apa-apa, pindahkan ke ruang perawatan saja. Siapa tahu nanti akan ada keluarganya yang datang. Tolong periksa berkala pendarabannya, ya. Arvin menoleh ke samping. Tangannya mengulur, hendak menyibak tirai pembatas. 15. Mau dipindahkan ke ruang perawatan sekarang, ya. Ucapan seorang perawat mengalihkan perhatian Arvin. Tangannya yang menyibak tirai berhenti sejenak, lalu menatap sang perawat. Lahanya mengangguk, lalu membuka tirai dan melihat berangkar di sebelah digiring keluar ruangan. Dari tempatnya, ia hanya bisa melihat bagian kepala wanita yang terbaring di atasnya. Kemudian giliran berangkarnya sendiri yang digiring keluar dari ruang IGD, menuju sebuah lift untuk dipindahkan ke kamar. Sebelum masuk ke lift, ia sempat menoleh kepada pasien wanita sebelah yang sudah didorong memasuki lift. Sebelah. Ya Allah, di mana Alana? Apa dia baik-baik saja? Arvin termenung dengan tatapan kosong sampai tiba di sebuah ruangan. Begitu punya kesempatan nanti, ia akan pergi diam-diam dari rumah sakit untuk mencari Alana. Arvin masih termenung saat mendengar langkah kaki memasuki ruangannya. Saat menoleh ke arah pintu, ia dikejutkan dengan keberadaan Alea, wanita yang baru saja ia ketahui merupakan saudara kembar istrinya. Tatapan Alea begitu dalam dan menusuk. Tak ada senyum di bibirnya. Bahkan, saat ini hanya amarah yang terlihat dari matanya. Alana adalah adik kembarku, katanya pelan, dengan suara bergetar. Arvin mengangguk pelan. Ya, aku sudah tahu dari suamimu. Ia menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Aku minta maaf. Sepasang mata Alea yang mulanya penuh kemarahan itu mendadak tergenang cairan bening. Ingin rasanya menghukum Arvin lebih dari ini. Dulu, ia sangat takut jika ayahnya berkelahi dengan seseorang. Tetapi, sekarang ia malah senang ayahnya menghajar Arvin sedemikian rupa, sebagai bentuk hukuman atas apa yang ia lakukan kepada Alana. Aku mau pergi mencari Alana. Ayahmu bilang padaku, kalau dia sedang sakit. Bahkan kamu serumah dengannya dan tidur di sampingnya, tapi gak tahu apa yang dia alami, ucap Alea. Arvin kembali menatapnya penuh tanya. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Alana, sakit apa? Dia sering mimisan, wajahnya pucat, badannya kurus, dan dia sering tiba-tiba pingsan. Apa gak pernah ada dalam hatimu untuk mencari tahu ada apa dengannya? Kenapa dia sering mengalami hal-hal seperti itu? Arvin kehilangan kata. Semua tanda yang disebutkan Alea memang pernah ia lihat dalam diri Alana, bagaimana istrinya itu selalu berusaha tersenyum meskipun tubuhnya tampak lemah. Bahkan ia sempat mendapati Alana meringis kesakitan di bagian punggung. Tolong beritahu aku, Alana sakit apa? Ada apa dengannya? Alea mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, lalu ia berikan kepada Arvin. Lelaki itu meraihnya dengan susah payah, menahan rasa sakit yang berpusat pada punggung dan lengan kiri. Dalam sekejap matanya dipenuhi cairan bening saat membaca hasil tes laboratorium milik Alana. Tangannya gemetar. Kertas di tangannya jatuh begitu saja. Andai kamu punya sedikit rasa kasihan padanya, kamu bahkan mengusirnya dari rumah dan 16. Membiarkannya di luar sendirian di larut malam. Padahal nyawanya sedang terancam karena melindungimu. Dia harus bertahan dari rasa sakit di tubuhnya. Meskipun suara Alea terdengar pelan dan lirih, tetapi seperti sebuah pisau yang menyayat hati Arvin. Lelaki itu hanya dapat menangisi istri yang selama ini ia abaikan.
Dia menutupi semua sikap burukmu padanya, dari semua orang. Supaya kamu tidak dipandang buruk. Aku sempat membuka dompetnya dan hanya ada uang lusuh di sana. Apa selama ini dia makan dengan benar? Apa dia berobat dengan baik? Apa dia memaksa tubuhnya bekerja hanya untuk membeli obat untuk memperpanjang hidupnya? Alea mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Dia melakukan apapun untuk melindungi orang yang selalu menyakiti hatinya. Pertama kali aku bertemu dengannya di IGD, kamu bahkan memarahinya karena dia pingsan. Setiap kata yang terucap oleh Alea seperti hantaman mematikan baginya. Arvin hanya bisa menangis dengan bayang-bayang Alana yang memenuhi ingatannya. Suatu hari ia hampir tertabrak mobil, dan Alana tiba-tiba datang mendorongnya. Ia sempat mengalami luka kecil dan Arvin memarahinya dan menganggapnya ceroboh. Bahkan, saat Alana diam-diam membuang makanan pesanan Hilman, saat dirinya makan bersama lelaki itu di sebuah restoran. Arvin larut dalam tangis. Kertas berisi hasil pemeriksaan Alana itu ia dekap di dadanya. Bahkan, ia tak tahu lagi sejak kapan Alea meninggalkan ruangannya. Alana. Ia larut dalam kesendirian. Jarum infus yang menancap di pergelangan tangan ia tarik keras hingga menimbulkan rasa sakit tak terkira. Di sisi lain, Boy dan Brian bergerak cepat setelah mengamankan ponsel milik Arvin dan menyerahkan bukti rekaman kepada pihak kepolisian. Begitu dokumen itu ditemukan, cepat singkirkan Arvin. Suara terakhir Hilman terdengar dari perekam ponsel milik Arvin. Brian menatap kakaknya serius. Berarti Bang Arvin juga dalam bahaya. Kalau kita gak gerak cepat, Hilman bisa melakukan sesuatu. Apa dia tahu kalau Arvin sudah tahu tentang kejahatannya? Imbuh Boy. Aku rasa belum. Dia terus menghubungi Arvin dari tadi. Brian memperlihatkan riwayat pesan dan juga telepon dari Hilman yang sejak tadi tidak dijawabnya. Kalau begitu, kita harus melakukan penjagaan di rumah sakit. Jangan sampai Hilman tahu kalau Arvin dirawat di sana dan merencanakan sesuatu. Boy langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi Yo. Sementara Brian sedang berbicara dengan pihak kepolisian. Ya, Nak. Suara Yo terdengar di ujung telepon. Om, aku ada di kantor polisi sekarang. Aku mau minta tolong buat penjagaan di rumah sakit. Takutnya Om Hilman merencanakan sesuatu untuk mencelakai Arvin. Dia bisa saja memutarbalikkan keadaan. Baik, aku akan hubungi orang-orang kita. 17. Bagaimana dengan Alana? Sudah ada kabar? Belum. Kami masih terus mencarinya. Kalau kamu ada kabar sekecil apapun segera hubungi aku. Iya, Om. Untuk sementara polisi mungkin akan menggeledah rumah lama orang tuanya Alana. Ada kemungkinan ada bukti kejahatan Hilman di rumah itu. Baik. Tapi tetap hati-hati dalam setiap tindakan. Kita berurusan dengan orang licik. Panggilan berakhir. Boy memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku jaket, lalu segera duduk di sisi Brian yang sedang berbicara dengan polisi. Ya Allah, di mana anakku sekarang? Bara menatap setiap jalan yang mereka lalui, berharap menemukan Alana di sekitar sana. Tenang, kita pasti akan segera menemukannya. Bara menyandarkan punggung di mobil, berusaha untuk menenangkan hatinya. Sementara Yo berkendara dengan kecepatan sedang, sambil memainkan ponselnya dan berkirim pesan dengan para anak buahnya. Sementara itu di kantor polisi, Boy baru saja selesai dengan laporannya saat ponsel miliknya berdering. Saat melihat layar, ada nama salah satu dokter yang merupakan rekannya. Iya, San. Ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Dokter, Alben, maaf aku mengganggu waktumu. Tapi, ini darurat. Pasien atas nama Arvin menghilang dari kamarnya. 18. Apa maksudnya? Bagaimana dia bisa menghilang? Kami sudah memeriksa rekaman CCTV,
dia menarik jarum infus dan diam-diam keluar dari kamarnya. Tapi dia mengalami patah tulang. Dia gak mungkin bisa pergi jauh. Dan keamanan, apa gak ada yang lihat? Kami masih mencari di sekitar rumah sakit. Kejadiannya baru beberapa menit lalu. Boy menarik napas dalam-dalam. Alana belum ditemukan, sekarang Arvin yang pergi. Kenapa, Kak? Tanya Brian ketika melihat kakaknya gelisah. Arvin diam-diam pergi dari rumah sakit. Kelopak mata Brian membulat. Bagaimana bisa? Belum tahu. Kata Dokter Sandra. Dia melepas paksa jarum infusnya dan pergi dari rumah sakit. Ya Allah, ada aja masalah. Brian menghembus napas panjang. Ikut frustrasi. Jadi sekarang bagaimana? Cari Arvin dulu. Soal Alana biar Om Yo sama ayah yang cari. Setelah melengkapi berkas laporan, keduanya segera bergerak menuju rumah sakit. Sebelum melanjutkan pencarian, mereka lebih dulu mengecek rekaman CCTV rumah sakit untuk melihat ke arah mana Arvin pergi. Lelaki itu terlihat mengendap dengan langkah gontai menuju lift di mana keadaan terlihat sunyi. Lalu, keluar dari rumah sakit melalui pintu bagian belakang, sehingga tidak ada petugas keamanan yang melihat. Apa dia sudah gila? Brian mendengkus kesal. Ayo kita cari saja. Dia pasti belum jauh dari sini. Boy mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi Yo. Tak butuh waktu lama panggilan sudah terhubung. Iya, Nak. Om, Arvin hilang dari rumah sakit, katanya, tanpa basa-basi. Apa? Hilang. Pelkik Yo terkejut. Sepertinya dia mau pergi mencari Alana. Aku lihat rekaman CCTV. Beberapa menit sebelum dia pergi, Alea menemuinya di rumah sakit. Ya Allah. Keadaan di luar masih berbahaya. Polisi sudah bergerak untuk menangkap Hilman. Semoga dia gak melarikan diri. Semoga saja. Kalian berdua tetap hati-hati. Kita tidak tahu seberbahaya apa Hilman itu. Dia bisa membunuh saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Iya, Om. Panggilan berakhir. Boy dan Brian segera melanjutkan pencarian dengan berbekal petunjuk rekaman CCTV di mana Arvin 19 terakhir kali terlihat. Sementara itu, di rumah Mia, sejak mengetahui fakta bahwa Alana adalah putrinya yang ditukar dengan bayi meninggal, Mia tidak henti-hentinya menangis. Bahkan hampir seharian ini belum makan. Istirahat dulu, Mia. Jangan sampai sakit. Alana pasti ditemukan, bujuk Kalika yang langsung ke rumah Mia setelah mengetahui hal tersebut. Aku gak bisa. Dia sendirian di luar sana. Dia dalam keadaan sakit dan sebagai ibunya aku gak bisa berbuat apa-apa. Kalika, Pevita dan Iren saling melirik satu sama lain. Apa aku pergi saja mencarinya? Aku gak bisa diam seharian di rumah dan hanya menunggu kabar. Jangan. Mereka bilang kita gak boleh kemana-mana. Situasi sekarang masih berbahaya, cegah Iren, mengingat peringatan dari suaminya agar semua tetap di rumah. Tak lama berselang, pintu terbuka dan memunculkan Alea. Ia terlihat lesu dan langsung duduk di sisi ibunya. Memeluknya dalam tangis. Aku barusan menemui Arvin. Dia dirawat di rumah sakit karena ayah memukulnya sampai patah tulang, tutur Alea. Mia mengusap air matanya. Ia melepas pelukan. Sepertinya Alea belum mendengar kabar terbaru bahwa Arvin melarikan diri dari rumah sakit. Apa Boy belum memberitahu kamu? Tanya Kalika, mengusap bahu menantunya. Tentang apa, Ma? Alea menoleh dan menatap mertuanya. Boy barusan ngasih kabar kalau Arvin diam-diam pergi dari rumah sakit. Mereka sedang mencarinya. Apa beberapa menit setelah aku keluar dari sana? Alea memerhatikan jam, menghitung menit yang berlalu. Aku meninggalkan rumah sakit belum 1 jam. Mungkin setelah kamu menemuinya.
Kata perawat dia juga sempat mengamuk dan memberontak mau pergi mencari Alana, tapi diberi penenang. Alea mengusap air mata. Sekarang baru menyesal setelah semua yang dia lakukan. Andai sejak awal dia memperlakukan Alana dengan baik, semua ini gak akan terjadi. Aku bahkan melihat sendiri bagaimana dia memperlakukan Alana di rumah sakit. Kalika mengusap puncak kepala Alea, terlebih setelah melihat menantunya tampak dikuasai amarah. Sementara itu, di rumah sakit keadaan masih kacau oleh kejadian hilangnya Arvin. Petugas keamanan sudah ditugaskan untuk mencari, namun, semua usaha belum membuahkan hasil. Sudah dengar tentang pasien yang kabur dari kamarnya? Tanya seorang wanita berseragam putih kepada rekannya. Kan lagi heboh. Aku dengar dia pergi untuk mencari istrinya. Padahal, dia patah tulang karena dipukul mertuanya, balas rekannya itu. 20. Kasihan. Kelihatannya sayang banget sama istrinya. Sampai sakit aja masih dibela-belain cari. Memang istrinya kemana? Gak tahu, pas di IGD tadi dia udah ngamuk mau pergi cari istrinya. Sama dokter dikasih penenang. Pas bangun malah ngamuk lagi mau keluar. Akhirnya, setelah pindah kamar dan ada kesempatan, dia kabur. Infusnya dilepas paksa. Kasihan. Alana terpejam mendengar pembicaraan para perawat yang sedang memeriksa kondisinya. Matanya menatap nanar langit-langit rumah sakit. Segalanya masih tersamar dalam pandangan, namun ia bisa mendengar dengan jelas suara dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Tangannya bergerak, menyentuh perut yang masih rata. Berharap janin kecil yang bersemayam di sana masih mampu bertahan. Andai Mas Arvin yang mencariku seperti orang tadi, sayangnya, aku gak seberuntung itu. Yang kuat, nak. Ayahmu memang gak menginginkan kamu. Tapi, kamu masih punya ibu yang mengharapkanmu. Semoga Allah memberimu kesempatan untuk menghirup udara di dunia. Alana terpejam dengan cairan bening yang mengalir di ujung matanya. Ancaman Arvin masih jelas terngiang di ingatan. Pergilah sejauh mungkin. Karena kalau sampai melihatmu lagi, aku gak tahu apa yang akan kulakukan. Jadi, amankan dirimu. Arvin melangkah gontai dengan sisa tenaga yang tersisa. Rasa sakit dari tubuhnya tak lagi ia peduli. Yang terpenting baginya sekarang adalah menemukan Alana. Berhenti sejenak, ia memandang sekeliling. Segalanya tampak buram dalam pandangannya. Belum lagi rasa sakit bertubi-tubi yang ia rasakan. Alana, aku minta maaf, aku minta maaf. Hanya kalimat itu yang terus bergumam dalam hatinya. Andai dengan menyerahkan semua harta bisa mengembalikan Alana, akan ia korbankan semua. Nyatanya, di mata Arvin harta bukan segalanya. Sebab memiliki harta berlimpah rupanya hanya menjadikannya korban kejahatan orang lain. Bahkan sejak ia kecil sebelum bisa memahami betapa rumitnya kehidupan orang dewasa. Alana. Arvin hendak melangkah lagi. Namun, seketika semuanya terasa berputar. Bahkan ia tak lagi dapat merasakan kakinya berpijak pada bumi. Dan detik berikutnya, tubuhnya terasa lemas. Kehilangan seluruh tenaga. Sampai akhirnya ia ambruk dengan rasa sakit pada tubuhnya yang semakin menjadi-jadi. Ia hanya bisa merasakan sepasang tangan menopang tubuhnya. Suara di sekitar tak lagi ia dengar. Tapi, ia bisa merasakan tangan yang menopang tubuhnya sedang mengangkatnya. Entah kemana. 21. Kak Arvin. Tangisan Sisil menggema. Sesekali mengusap wajah kakaknya yang pucat dan berkeringat. Lantas menatap suaminya yang duduk di kursi kemudi. Cepat, Mas. Kita harus bawa Kak Arvin ke rumah sakit. Iya, tenang, Sil. Jangan panik. Juno mulai melajukan mobil. Sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion. Mulanya mereka hendak menuju rumah sakit untuk menanyakan tentang Arvin yang berhasil melarikan diri. Namun,
Di jalan malah bertemu, dalam keadaan Arvin pingsan. Ya Allah, kenapa dia nekat keluar dari rumah sakit dalam keadaan seperti ini? Sisil bergumam pelan. Sepertinya kita harus lebih waspada. Dia bisa mengulangnya lagi selama Alana belum ditemukan, sahut suaminya.